Periksa koneksi. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Sultan Agung Muda dan calon Sultan Agung Muda. Selamat datang di acara podcast Unisula dengan tema Teknik Jaya, Teknologi, Inovasi, Kreatif, Jujur, Adil, Yakin, dan Amanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Safira, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2017 Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang akan memandu acara podcast pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, di masa pandemi COVID-19 ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kepada semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu adalah Bapak Dekan Fakultas Teknik Unisula. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salma. Assalamualaikum dan baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan untuk hadir di acara siang hari ini, yaitu kita kehadiran Bapak Dekan, yaitu Bapak Insinyur Haji Rahmat Mudiono MT PhD. Nah, sebelumnya ini kita sebelum memulai acara diskusi yang seru ini ya Pak, Teknik Jaya, saya akan memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Nah, kita sebagai informasi ya teman-teman, Bapak Rahmat ini merupakan alumni dari Fakultas Teknik Unisula. Beliau menempuh sarjana di Teknik Sipil Fakultas Teknik Unisula. Lalu beliau melanjutkan studinya S2 yaitu di ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan program studi sipil dan perencanaan, dan melanjutkan ke jenjang S3 doktoral di UTM, University Teknologi Malaysia, dengan fokus di Department of Transportation. Betul nggak Bapak? Betul Mbak Salma. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita juga mengingatkan kepada teman-teman semua untuk bisa kok menanyakan, bisa langsung interaksi langsung di kolom komentar. Kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya tentang Fakultas Teknik. Nanti insya Allah akan kita jawab di akhir sesi acara. Baik, ini kita langsung saja memulai diskusi ya Bapak? Boleh, silakan. Oke, Alhamdulillah. Pak, ini banyak teman-teman yang pastinya itu penasaran Pak. Sebenarnya Fakultas Teknik itu ada program studi apa saja sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Salma. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, generasi Sultan Agung Muda, generasi Harumah yang insya Allah dirahmati Allah. Saya akan menyampaikan sedikit tentang Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Unisula. Jadi Fakultas Teknik ini berdiri pada tahun 2004 ya. Khususnya pada tanggal 28 Februari 1964 yang lalu. Jadi akhir Februari kemarin, alhamdulillah kita ulang tahun atau milad yang ke-57 Fakultas Teknik. Jadi sudah cukup tua. Bahkan saya belum lahir. Ya. Jadi 4 tahun setelah itu saya baru lahir. Ini Fakultas Teknik, ini awalnya hanya satu jurusan, yaitu prodi Teknik Sipil. Dan alhamdulillah ini sekarang sejak tahun 96 ya, ini kita sudah ditambah dengan adanya program studi perencanaan wilayah dan kota atau planologi. Jadi ada dua, ada S1 Teknik Sipil, S1 perencanaan wilayah dan kota planologi, yang insya Allah ini kita persiapan insya Allah untuk akan membuka program Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Amin, ya. Semoga Pak segera ya Pak. Kemudian ada juga prodi S2 dan S3.
S2 adalah Magister Teknik Sipil, kemudian S3-nya program Doktor Teknik Sipil. Dan alhamdulillah sudah meluluskan kurang lebih sekitar 7.000 ya, dari S1 sampai sekarang. Nah, nanti untuk yang program magister itu udah hampir 1.000-an. Kemudian untuk yang program dokter teknik sipil ini baru 2 meluluskan 2 dokter teknik Insya Allah sipil. segera ya Pak. Insya Allah tahun yang akan datang ini akan bertambah terus alumni-alumninya. Amin. Jadi ada 2 konsentrasi sipil dan planologi. Ya. Termasuk Mbak Salma ini planologi ya. Iya betul Bapak. Iya, itu tentang Fakultas Teknik ya yang ada di Unsula di Semarang sini. Itu Mbak Salma. Mungkin ada yang lain. Ya. Lalu Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai prodi ya, program studi yang ada di Fakultas Teknik. Lalu untuk agar ini kan teman-teman semua nih ada yang menonton pasti calon Sultan Agung muda Pak yang di rumah ingin mendaftar seperti itu. Lalu Pak sebenarnya mungkin biar mereka tertarik nih Pak, apa aja sih Pak keunggulan dari Fakultas Teknik sendiri Pak di Unisula ini Pak? Baik. Alhamdulillah, jadi Fakultas Teknik ini tadi saya sampaikan sudah umurnya 57 tahun ya. Iya Pak. Alumninya sudah tersebar di mana-mana. Ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Ada yang di Jepang, ada yang di Kuwait, ada yang di Korea, ya. Ada Masya juga Allah, di beberapa yang lain. Kalau yang di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke itu, alhamdulillah ada. Dan di sini kalau keunggulan secara kekeluargaan, ya, pertama itu ikatan dari keluarga besar Fakultas Teknik, alhamdulillah. Itu sejak mahasiswa itu masuk, kita sudah menjadi satu keluarga besar. Ya, jadi ini semacam ikatan dari keluarga besar ini yang betul-betul kita rasakan. Jadi keakraban hubungan dari senior, junior dengan tenaga pendidik ataupun dari dosen dan sebagainya, kita itu kekeluargaannya alhamdulillah kuat. Masya Allah. Jadi silaturahminya ini ya, ini kalau dari adik-adik kelas dibimbing untuk mengerjakan tugas, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, ada semacam konseling langsung dari kakak ke kelas. Jadi kakak kelas ke adik kelasnya. Ya gitu ya Pak. Ada ikatannya. Ya, betul dan sih, ini memang harus dibangun karena teknik itu tidak bisa bekerja sendiri. Itu harus ada teamwork ya Pak. Teamwork yang kuat. Bahkan ini silaturahmi yang kuat di dalam wadah satu fakultas teknik. Nah, inilah yang kita harus dijaga. Ya, kita harus jaga sehingga kita saat kuliah ya itu juga terjalin hubungan yang sangat mesra, sangat akrab ya. Iya betul Pak. Dan juga nanti kalau setelah selesai kuliah atau jadi alumni, ini pun saling memberikan informasi, saling memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi bantuan dari para alumni untuk adik-adik kelas itu juga ada. Jadi nanti misalkan ada adik kelas yang perlu bantuan baik secara moral maupun material, itu dari para alumni pun itu juga ada kesempatan seperti itu ya. Jadi misalkan nanti ada alumni senior yang sudah punya perusahaan, dia bahkan bisa menyediakan semacam CSR, ya. Jadi nanti dibantu untuk perkuliahannya, sekaligus nanti bisa magang untuk di perusahaannya. Berarti ini ada sistem berkelanjutannya ya Pak ya? Betul. Nah ini yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi ukhuwah jamaah yang kuat sejak masuk di Unisula, kuliah di Unisula, dan nanti setelah lulus pun insya Allah. Bahkan lulusan dari Fakultas Teknik ini rata-rata kurang dari 1 bulan itu sudah punya job. Ini luar biasa nih. Jadi salah satu peluang kerjanya luar biasa. Alhamdulillah. Karena di samping ada beberapa alumni yang
saling interaksi dan saling membutuhkan, dan juga nanti misalkan ada perlu untuk job fair ataupun bahkan untuk apa-apa yang melibatkan dari alumni ataupun dari senior-senior, insya Allah ini kekeluargaan ini yang terjalin di bawah Fakultas Teknik dan alumni. Iya, betul. Alhamdulillah ya Pak, ternyata keunggulan dari Fakultas Teknik ini tuh banyak sekali. Alhamdulillah, semoga ini tetap selalu ada dan bisa membuat teman-teman semua nih calon Sultan Agung muda untuk segera mendaftar di Fakultas Teknik Unisula ya Pak. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pendaftaran Pak, apakah ada beasiswa Pak untuk calon Sultan Agung muda? Mungkin mereka ingin daftar tapi juga pengen cari beasiswa Pak, kira-kira ada nggak ya Pak? Bagus, jadi begini, ini memang tadi saya sampaikan, salah satunya dengan CSR tadi atau kerjasama dengan beberapa alumni ataupun bahkan dengan beberapa perusahaan ya, baik itu yang mulai swasta maupun dari pemerintah, tapi khususnya dari alumni yang sudah rata-rata jadi bos-bos ini pertama mengadakan beasiswa CSR tadi. Tapi di Unisula ini ada juga program khusus ya bagi yang hafal atau tahfidz Quran. Hafal Quran, insya Allah ini akan diberikan 100% beasiswa. Dengan salah ya 30 juz ya. Wah, kalau nanti yang sekian juz ya nanti ada pertimbangan sendiri. Mungkin ada ruang itu juga. Jadi yang pertama itu untuk tahfidz Quran ya. Al-Hafidh ya, atau Hafidhoh ya, karena beberapa mahasiswa maupun alumni ini juga ada yang tahfidz. Nah ini bahkan tahun 2019 kemarin itu ada salah satu mahasiswa dari Demak itu Mas Fajrul, siapa itu? Dia seorang hafidh ya. Masya Allah. Hafidh, bahkan dia itu juga mencoba ikut SBMPTN itu. Oh begitu Pak. Diterima di Fakultas Kedokteran Umum UGM. Wah. Tapi dia justru tetap memilih di Fakultas Teknik, yaitu jurusan sipil ya, di sipil Unisula sampai sekarang. Karena apa? Karena ya, Pak. Ya ini karena di sini memang memperhatikan khusus ya, khususnya untuk para hafidhoh ini luar biasa. Dan bahkan ada juga yang angkatan 2017 ini Mas Farid Mahasin Al-Hafidh ya. Iya, angkatan saya. Itu kalau setiap bulan sekali dia memimpin untuk khatmil Quran ya. Baik dari dosen, mahasiswa dan juga karyawan itu kita adakan program khatmil Quran ya, sehingga kesempatan ini untuk memperkuat hafalannya, mengingat hafalannya, karena hafidhoh itu yang berat itu untuk memelihara itu, sehingga kita kondisikan bagaimana hafalannya terjaga. Meskipun kita di Fakultas Teknik, tapi ini kita galakkan ya, karena luar biasa orang-orang yang hafidhoh ini ternyata bawa barokah ya. Barokah untuk yang bersangkutan, barokah untuk fakultas, barokah untuk keluarga, untuk masyarakat luas. Jadi yang pertama beasiswa tadi ada yang dari hafidh, ya, itu 100% gratis. Ya. Kemudian untuk yang CSR juga ada juga beasiswa anak alumni. Oh gitu ya Pak. Itu berapa persen, ya, 30% atau berapa. Ada juga yang berprestasi melalui program PSB ya. Nah, PSB itu nanti dapat 50% ya. Ya, sebenarnya kalau masalah beasiswa itu yakinlah. Ya, begitu kita sama-sama sudah niat ya masuk di Fakultas Teknik ya, kita bismillah pada Allah, mohon beasiswa itu dari Allah ya. Enggak tahu lantaran lewat apa, tapi yang yakin Allah nanti yang akan memberikan. Ya, jangan khawatir. Dan juga ada beberapa beasiswa yang mungkin dari Lazis ya, itu yang dihimpun dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya, itu nanti ada beberapa hal, termasuk nanti yang dari pemerintah itu ada yang dari bidik misi ataupun yang dari
untuk yang anak-anak berprestasi lainnya. Itu beberapa banyak beasiswa ya, insya Allah. Banyak sekali ya Pak. Ya. Ini pasti bikin teman-teman di sana calon Sultan Agung Muda ini langsung segera mendaftar nih Pak, sepertinya Pak. Langsung ke Fakultas Teknik nih Pak. Ya, insya Allah. Saya tunggu kehadirannya. Iya. Saya tunggu kehadirannya. Bismillah, kita bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Teknik Unisula dengan semangat teknik jaya. Iya, betul Bapak. Lalu nih Pak, mengenai program unggulan, saya itu pernah, ini sebagai cerita ya, karena saya juga mahasiswi dari Fakultas Teknik. Pada tahun 2019 saya itu mengikuti kegiatan exchange dan didukung penuh oleh Fakultas Teknik Pak. Itu saya sangat bersyukur sekali dengan Fakultas Teknik ini sangat peduli dan sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu ya Pak. Mbak Salma di mana dulu tuh? Saya di Malaysia Pak. Oh, Malaysia. Ya alhamdulillah waktu itu ada kesempatan bisa didukung juga oleh Fakultas Teknik. Jadi kalau kita bicara tentang kegiatan jejaring dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar ya. Kalau yang di dalam kita sudah punya beberapa jaringan ya. Kalau di nasional itu ada NUNI ya, University yang sama-sama untuk saling mengisi ya, baik yang dari Andalas, dari Sriwijaya, dari BINUS, dari UI, dari ITB juga. Ya. Tapi di sini memang untuk yang kegiatan di dalam ini juga banyak peminat, tapi banyak juga peminat yang keluar ya, luar negeri. Biar ada pengalaman di luar pengalaman baru Pak. Nah, jadi kalau yang di jejaring Unisula, khususnya di Fakultas Teknik, ini yang selama ini terus berjalan ya, ini dengan Rotterdam University Application Center atau yang di RUAS ya, Pak. Yang di Rotterdam sana. Dan juga ada yang di Groningen yang ada di Groningen itu, atau di Lanskin yang di Belanda. Ini ada beberapa kegiatan yang sejak tahun mungkin 10 tahun yang lalu itu kita sudah menjalin dengan Erasmus Plus. Jadi program beasiswa baik dosen maupun mahasiswa itu nanti dikirim ke sana untuk dosen itu ngajar mungkin dalam beberapa pertemuan itu. Kalau biasanya di sana dibuat yang model short course atau semester pendeknya ngajar. Kalau untuk yang mahasiswa itu dengan 1 semester. Betul, ya. Pak. Jadi ada juga yang dibuat dengan program degree itu double degree. Nah, ini yang sekarang tuh berjalan atau yang kemarin barusan pulang ya. Karena sudah masuk masa-masa pandemi sehingga dibatasi ke sana. Jadi biasanya per semester itu kita ngirim antara 3 sampai 6 orang dari mahasiswa. Kalau dosen juga antara 2 sampai 3 orang per semester itu. Nah, ini juga saya tahun kemarin juga ikut untuk program ngajar yang di sana ya, di RUAS Belanda. Itu dengan mahasiswa yang beberapa perguruan tinggi yang ada di Rotterdam sana, jadi satu di tempat yaitu di RUAS untuk ikut kuliah. Nah, bahkan model kuliah yang di sana itu mungkin agak lebih spesifik ya, lebih banyak diskusi, lebih banyak membahas topik masalah apa-apa yang lebih khusus. Jadi materi diberikan dosen mungkin sedikit, tapi lebih banyak diberi kesempatan untuk diskusi memecahkan problem yang ada. Jadi problem solving ya, itu yang lebih ditekankan. Mungkin metode itu juga kita banyak adopsi untuk diterapkan di Fakultas Teknik. Ya, termasuk kalau yang di Korea kemarin juga mengirimkan ada 10 mahasiswa ke Dongsu University ya, di Korea Selatan. Itu ada yang dari sipil, ada dari BWK juga. Iya, ya. betul, ada Bapak. Itu. Kemudian kalau yang di Malaysia, nah ini kalau Malaysia kita sudah banyak sekali. Sering ya Pak, sering banget loh di karena Malaysia. Ini
termasuk saya juga alumni dari Malaysia, dari UTM. Jadi kedekatan dengan beberapa personil yang di sana itu alhamdulillah. Baik dari UTM, UTHM, dari Unis Pahang Malaysia, dengan UIA atau Universitas Islam Antarbangsa yang ada di Kuala Lumpur sana, ya, dengan UPM, UKM, itu kita banyak ya dengan jejaring di sana, termasuk USIM, ya, Universitas Selangor Malaysia, itu kita banyak yang mahasiswa sana juga ke Fakultas Teknik, ada juga yang sini ke sana. Di antaranya dengan beberapa program yang di Malaysia itu ada program magang atau intensif program. Jadi kerja praktek di sana. Ada juga yang kemarin ada 2 mahasiswa yang dari UTM itu adakan kerja praktek di Semarang di Kalibanger Polder itu 2 orang, ya. Kemudian ada juga yang program intensif namanya pengabdian masyarakat kalau di sana itu dengan service learning, ya, itu pengabdian masyarakat. Jadi kita ajak ke beberapa desa binaan yang ada di Kabupaten Semarang, ada di Kabupaten Magelang, ada di Kendal. Jadi nanti saat dia ke sini nanti kita ajak untuk pengabdian, dan ini akan menambahkan spirit. Betul. Bahkan kita waktu terakhir itu gini, sama ada program di Kabupaten Magelang bangun masjid. Jadi yang meletakkan batu pertama ini itu dari wakil rektor UTM. Wah, nah, dengan Pak Rektor spesial. Dan setelah itu memberikan bantuan, alhamdulillah. Kemarin tuh kita merencanakan untuk anggaran tuh 960 juta. Ini ternyata sampai pelaksanaan itu sampai 1,8 M. Wah, Masya Allah. Ini beberapa kegiatan, dan masih banyak lagi, apalagi dengan masa-masa pandemi ini kita biasa dengan mengadakan webinar ataupun kuliah jarak jauh ini. Ini sangat mendukung sekali. Jadi insya Allah dengan beberapa kegiatan ini banyak yang minat sekali untuk ikut program tadi student exchange ataupun untuk program-program yang keluar ini, ya. Termasuk Mbak Salma sudah rasakan sendiri, ya. Ini pengalaman yang bagus. Nah, ini teman-teman nih, calon Sultan Agung muda, yuk kalau mau belajar sambil jalan-jalan nih, bisa gabung nih di Fakultas Teknik Unisula, karena banyak sekali program-program yang sudah tersedia dan akan melayani mahasiswa yang emang berpotensi dan emang berkeinginan, begitu ya, Pak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Nah, tadi Pak ngomong-ngomong tentang pembelajaran jarak jauh, Pak. Ini kan saat ini sudah tidak terasa hampir 1 tahun ya, Pak. Betul. Pandemi ini belajar dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Nah, lalu bagaimana Pak sistem pembelajaran di Fakultas Teknik selama pandemi, Pak? Oke. Jadi kalau yang tatap muka untuk kelas, ya, memang kita mengikuti protokol kesehatan dan kita belum dibolehkan secara live kecuali nanti dengan jumlah tertentu. Ya, jumlah tertentu tidak boleh lebih dari 100 orang dengan jaga jarak, pakai masker, ya. Dan nanti sebelum masuk ke ruangan juga harus cuci tangan pakai sabun, ya. Dan untuk interaksi memang dibatasi, tapi kita tidak tidak putus asa di situ. Kita juga membuat semacam grup-grup diskusi dengan melalui IG ataupun dengan termasuk podcast seperti ini, yang nantinya bisa direkam dan bisa dilihat ulang oleh kawan-kawan yang ada di Jawa ataupun yang di luar Jawa, karena alhamdulillah ini mahasiswa Fakultas Teknik itu kalau dari Jawa ini udah banyak, ada yang dari Papua, ya, ada dari Lombok, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ya, ada juga dari Sumatera. Wah, jadi ini hampir menyeluruh gitu, ya, alhamdulillah. Sehingga kesempatan seperti ini meskipun masa pandemi, tapi kegiatan perkuliahan itu tetap jalan. Kecuali untuk yang praktikum, ini salah satunya memang kita gilir atau tidak, kita buat praktikum dari beberapa mahasiswa yang ada di Semarang khususnya, nanti bisa memberikan contoh dan sebagainya, di videokan, nanti bisa direkamannya itu diberikan pada yang masih di kampung-kampung. Itu Mbak Salma. Tetap semangat. Tetap semangat, ya. Jadi teman-teman, ini yang
lagi mencari mau masuk ke fakultas apa ya, mau kuliah apa ya. Oke, gabung aja ke Fakultas Teknik Unisula karena di sini kita juga bisa kan membantu, insya Allah akan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh juga akan insya Allah akan terfasilitasi. Begitu nggak Bapak? Mungkin ini ada cerita sedikit. Boleh Bapak. Saya gimana? sendiri ya. Oh iya. Saya sendiri itu dulu jujur, saya ngerti Unisula itu karena ada kedokteran dulu. Oh begitu Pak. Jadi saya tuh pengennya masuk di fakultas kedokteran. Dan alhamdulillah sudah diterima di fakultas kedokteran. Hanya waktu itu orang tua mungkin secara ekonomi kurang ya, dan waktu itu yang ada dari eksak itu hanya kedokteran sama teknik. Akhirnya orang tua udah daftar di teknik aja. Teknik itu apa saya juga nggak ngerti. Terus ada sipil apa, arsitek apa, saya juga nggak ngerti dulu. Udah yang penting bismillah saya ikut. Bismillah ya Pak. Tapi dalam hati saya tuh pengen jadi dokter. Jadi setelah itu ya ini cerita sedikit ya. Iya Bapak. Jadi antara fakultas teknik dengan kedokteran itu sebelahan dulu. Ya. Jadi kalau kawan-kawan saya itu yang pakai jas koas atau yang praktikum putih-putih, saya tuh lihat dari jendelanya nangis. Kenapa dia kok bisa masuk, saya enggak gitu. Gitu Bapak. Saya cita-cita insya Allah nanti entah anak keturunan saya atau siapa yang nanti yang jadi dokter. Tapi betul alhamdulillah. Jadi dari anak ipar yang anak dari saudara saya ini dulu masuk dan sudah ikut saya dulu dan jadi dokter. Alhamdulillah. Ya. Nah ternyata nih saya tuh sudah berdoa, ya Allah berikan kemudahan untuk sana. Ya Allah berikanlah kecukupan untuk sana. Ternyata saya waktu itu kuliah di Fakultas Teknik itu alhamdulillah lulus tercepat. Masya Allah. Karena sebelumnya itu mungkin ada ujian negara, ujian lokal. Itu mungkin rata-rata kalau tahun 80-an tuh ya di atas 10 tahun untuk mencapai S1. Lama ya Pak. Waktu itu alhamdulillah saya rekor itu 5 tahun selesai. Ya. Masya Allah, kemudian dari Pak Dekan waktu itu Pak Insinyur Abizar almarhum ya arham, ya, langsung saya ditarik untuk membantu di Fakultas Teknik jadi dosen. Setelah itu lulus saya disekolahkan ke ITB ya, S2 beasiswa. Kemudian setelah lulus saya diberikan kesempatan untuk sekolah lagi ke Malaysia tadi. Ternyata setelah saya mau ujian terakhir di S3 itu, saya ingat, ya Allah, bapak saya almarhum dulu itu ngantar saya itu kalau sekolah, bilang kamu sekolah setinggi-tingginya tak biayai. Ternyata saya setelah lulus S1, bapak saya itu sudah dipanggil Allah. Nah, tapi saat terakhir saya ketemu tadi, bapak saya itu bilang apa? Udah, kamu sekolah nanti tak sanggup nih. Ternyata sanggup dari doa tadi. S2 ternyata dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa. Setelah saya mau ujian terakhir, saya ingat, Masya Allah, ternyata iya, sekolah setinggi-tingginya, kalau di Strata itu sampai S3 ya. Iya betul. Tapi ternyata Bapak pun hanya nyangoni doa tadi. Itu yang saya pegang, subhanallah. Akhirnya apa? Saya ingat betul dengan kata-kata Bapak saya. Dan saya ingat, udah Rahmat, nggak usah kamu itu jadi dokter, tapi jadi dokter saja. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, ini Allah ya, yang menunjukkan. Iya, Pak, saya sudah berusaha, sudah berdoa, dan ternyata ditempatkan di Fakultas Teknik, bukan di. Ya udahlah nanti jadi dokter bangunan sajalah. Saya tuh dulu cita-cita pengen buat rumah sakit dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah sejak mahasiswa saya tuh sudah membantu di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung nih, ya di bidang pembangunan. Nah, ada ternyata ya, Pak? Iya, justru sekarang ini sampai sekarang saya masih bantu di yayasan juga pembangunan. Ternyata saya juga ikut bangun rumah sakit. Alhamdulillah. Ini ternyata cita-cita saya tuh Allah sudah pernah kan bahkan yang dimudahkan. Subhanallah. Jadi wabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Ini cerita sedikit perjalanan saya waktu kuliah di Unisula sampai lulus sampai sekarang menjadi dekan di Fakultas Teknik. Bahkan ruang dekan itu dulu kalau saya sudah selesai ini jadi ruang saya dulu.
ternyata sekarang jadi ruang saya untuk kerjanya. Subhanallah. Subhanallah. Wah, ini jadi tertular semangatnya, Insya Pak. Allah. Jadi semangat tambah Semangat. belajar, semangat untuk bisa kuliah ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah ada jalan begitu ya Pak Betul. ceritanya. Nah, ini Pak, ini mengenai tentang tagline, teknik jaya. Oke. Itu sebenarnya apa toh Pak? Itu Iya. mungkin teman-teman pada tanya nih Pak, di brosur tulisannya teknik jaya. Itu apa Iya, ya Pak? teknik jaya. Ini sebenarnya itu adalah yel-yel dari mahasiswa awalnya. Oh iya betul. Ya, yel-yel dari mahasiswa. Tapi ini saya anggap bukan yel-yel semata, doa. Masya Jadi Allah. doa ya itu. Pak. Doa. Iya. Karena Allah itu akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya Allah akan mengabulkan. Ini sebagai Amin. doa. Jadi tidak jaya untuk kebanggaan, bukan. Oh gitu ya. Tapi ini justru saya luruskan. Teknik jaya. Teken, itu namanya teknologi. Jadi kita harus teknologi friendly. Harus akrab dengan teknologi. Apalagi zaman sekarang. Ya betul, adaptasi. Harus dengan adaptasi dan pandemi ya, kita Pak. tidak boleh kuper ya dengan Betul. teknologi. Apalagi jangan anak-anak milenial. Nah, ini semua bisa didasari dari IT yang ada. Kemudian I-nya adalah inovasi. Jadi kita tuh punya inovasi ke depan ya untuk menggapai cita-cita yang betul-betul diinovasikan. Kemudian harus kreatif. Punya kreatif, punya seni, punya cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu yang secara tekniknya. Jaya, itu tadi Mbak Salma sudah nyampaikan, J adalah jujur, A adalah adil, Y adalah yakin, A adalah amanah. Ini terus terang ini saya terinspirasi dari istri saya, Wah, Dr. Haja Siti Sumiati, dosen salam di Ibu. Unisula juga ya. Ini yang meluruskan niat tadi supaya ini menjadi nilai-nilai Islam Wah, ya, yang jujur, adil, yakin dan amanah. Nah, ini bagaimana kita ingin merealisasikan tujuan tadi, visi misi tadi. Nah, ini memang kita sebenarnya ini breakdown dari Unisula yang apa? Bismillah membangun generasi khairul ummah. Itu ya, mungkin ada yang belum tahu khairul ummah itu. Ya, itu gimana tuh Bapak? Nah, Monggo begini Bapak, ya. bisa diceritakan ke Jadi teman-teman. khairul ummah itu adalah umat terbaik. Amin. Jadi Unisula dengan Bismillah membangun generasi khairul ummah ini adalah diambil dari Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Yang artinya apa? Kalian ini umat Islam adalah umat terbaik untuk manusia. Yaitu yang mengajak ke ma'ruf. Ya. Mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya, ma'ruf. Ya, mengajak ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu adalah kalimat takwa dan beriman kepada Allah. Inilah dasarnya kita sebagai generasi terbaik untuk manusia yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Didasari atas iman kepada Allah. Karena apa? Dengan iman dan takwa, di sana iman itu karena beriman tadi kepada Allah dan yang lain, dengan rukun imannya tadi ya. Kemudian yang amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah takwa. Masya Allah. Sehingga kalau Iya, kita gabungkan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, jawabnya pasti. Ini pasti. Pasti Allah akan mencurahkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Nah, ini janji Allah. Sedangkan Allah itu kalau janji Allah, innaka latuflihul mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Ya. Jadi kalau pengen negara kita
kampung kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, inilah kuncinya, iman takwa. Sehingga di teknik ini secara teknologi juga oke, ya. Alhamdulillah. Kalau prestasi apa? Yes, agama oke, ya. Dan sebagainya. Jadi ini sinergi. Jadi meskipun di bidang teknik, tapi untuk rekonstruksi nilai-nilai Islam di dalamnya kita tegakkan. Ya. Ada dulu. Ya, Pak. Jadi gini, ada juga misalkan kita mau pelajari tentang beton, ya. Itu kalau di sipil. Beton itu komponen dari ada air, ada semen, ada pasir, ada kerikil gitu. Diaduk jadi satu, keras, kuat. Ini sebagai ini ukuah. Jadi ini sebenarnya beton itu kalau dikaitkan dengan rekonstruksi ilmu, itulah jamaah. Jadi bagaimana kita menjadi jamaah yang kuat. Jamaah didasarkan apa? Iman dan takwa kepada Allah. Kalau itu yang dicapai, yang dituju, janji Allah tadi, Allah akan mencurah-curahkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Nah, itu mari kita bergabung di Fakultas Teknik, ya, untuk menjadi generasi khairul ummah yang teknik jaya tadi, ya, teknologi, inovatif, kreatif, ya, yang didasari dengan nilai Islam yang apa? Yang jujur, adil, yakin, dan amanah. Nah, gitu Mbak Selma, ya. Siap ya? Siap, insya Allah, Bapak. Insya Allah. Nah, ini Bapak ngomong-ngomong tentang teknik jaya, Bapak. Bagaimana keterlibatan dari dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam penerapan teknik jaya ini di Fakultas Teknik, Pak? Jadi bagaimana kita mau melibatkan dari unsur-unsur yang ada di fakultas atau dari fakultasnya, baik dimulai dari dosen, dari pimpinan, dari karyawan, laboran, lebih-lebih ke mahasiswa bagaimana. Memang sejak awal kita sudah satukan visi misi kita, bahwa kita dengan apa visi misinya? Bismillah membangun generasi khairul ummah. Itu yang kuncinya. Generasi khairul ummah yang amar ma'ruf, nahi mungkar, tu'minuna billah. Nah, mulai dari yang amar ma'ruf dulu. Ya, amar ma'ruf pada kebaikan. Tadi coba kita harus dilatih kejujurannya. Ya, kejujuran. Mahasiswa biasanya titip absen waktu dulu, ya, jujur. Bahkan kejujuran ini nilainya sangat tinggi. Kita apresiasi dengan kejujuran. Bagaimana kita melihat, ya, kegiatan ataupun perilaku yang dengan sifat-sifat yang jujur tadi kita apresiasi. Ya. Kemudian dari sifat-sifat yang tadi untuk yang ke mahasiswa ataupun yang ke amar ma'ruf tadi, ya, kalau sudah saatnya sholat kita sudah ingatkan, begitu azan, ya. Memang di Unisula juga ada peraturan yang kalau ada kuliah masih dalam kondisi jam sholat berjamaah itu tidak boleh. Berarti sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, itu untuk menambah ukhuwah. Jadi kita sama-sama berdoa bareng-bareng supaya apa? Cita-cita tadi teknik jaya, Bismillah membangun generasi khairul ummah itu akan mudah tercapai. Nah, ini keterlibatan semua baik dari dosen, karyawan, mahasiswa, ini diajak. Termasuk kalau setiap bulan itu kita adakan khatmil Quran atau dilalui dari WA grup itu juz 1 siapa, juz 2 siapa, 3 ini. Nah, nanti pas kataman doa bareng-bareng. Nah, yang memimpin bahkan mahasiswa tadi, yang al-hafiz tadi, ya. Nah, ini kita tunggu para hafidhoh, ya, mungkin dari pondok pesantren atau dari mana, silahkan datang ke Unisula. Kita tunggu kehadiran Anda. Selamat bergabung dengan Unisula, khususnya di Fakultas Teknik, untuk Bismillah membangun generasi khairul ummah dan menjadi teknik jaya. Jaya dalam arti jaya dunia dan akhirat itu. Nah, sukses bersama bagaimana? Begitu, iya. Pak. Kalau yang mungkar ada yang kita harus tegas, ya. Nggak boleh, apalagi secara budaya akademik Islami
baik mulai dari toharoh, dari busana islami, pergaulan antara mahasiswa-mahasiswi, ini juga kita harus yang diarahkan yang Islam tadi. Bagaimana kita mengimplementasikan ini? Memang kita harus sama-sama. Kita tidak bisa hanya siapa aja enggak, tapi ini kebersamaan. Betul. Ya, jamaah yang kuat. Wah. Jamaah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wah, Masya Allah. Nah, gitu. Ini untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh kok tanya aja melalui kolom komentar yang ada di live Instagram ini. Nanti kita akan diskusikan pertanyaan kalian dan insya Allah akan kita jawab. Begitu nggak Bapak? Boleh, siap. Ya, ini kita masih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Nah Pak, mengenai tagline Teknik Jaya ini Bapak. Nah, tagline Teknik Jaya ini kan Masya Allah artinya tuh udah ada unsur islaminya, juga ada semangat untuk bisa belajarnya, mengikuti adaptasi dari pandemi ini dengan teknologi segala macam. Nah, ini fakultas ini tuh terkenal dengan lomba-lombanya, betul nggak Bapak? Banyak sekali kejuaraannya, terutama di bidang teknologi itu. Bapak bisa menceritakan mungkin Bapak mengenai program-program unggulan Fakultas Teknik yang melibatkan mengenai Teknik Jaya ini, Bapak? Jadi kalau untuk kegiatan mahasiswa itu ada beberapa yang kemarin sudah alhamdulillah menjadi juara umum di peringkat Asia Tenggara. Ya. Iya, betul. Kemarin ada yang dari siapa tuh Mas Devian atau siapa yang? Iya, Prilly Aswa. Prilly, itu yang ikut desain jembatannya, iya, betul. jembatan di Nanyang. Teknologi University NTU di Singapura, alhamdulillah mendapat juara umum. Ya, dari sekian negara itu, alhamdulillah. Jadi dengan desain jembatan yang paling ekonomis desainnya dan paling kuat. Ya, kemarin itu kalau tidak salah itu kalau yang dari karena juara umumnya itu sampai 75 kg itu basa dari kayu itu baru runtuh. Sementara yang keduanya itu juga dari Unisula. Oh, begitu, Bapak. Yang ketiganya kalau saya tidak dari UI atau Deman itu dia sampai 56 kilo. Nah kita 75. Alhamdulillah. Nah, 75 kilo itu baru runtuh. Ya subhanallah. Itu salah satu pemberat untuk kita di bidang jembatan itu gitu. Mungkin kalau yang di PWK itu juga ada beberapa lomba ya. Iya betul. Mungkin Mbak Salma yang lebih tahu ya. Terus kalau yang di lomba-lomba khususnya yang jembatan, alhamdulillah di Unisula itu mahasiswanya memang lebih spesifik untuk desain jembatan ya. Insya Allah ini nanti nunggu para generasi berikutnya yang pengen untuk lomba jembatan atau nanti lomba kuat tekan beton itu juga gitu. Kemarin ada beberapa mahasiswa termasuk Mas Farid Makasim yang Al-Hafidh itu juga ikut di mana di UI atau itu untuk lomba kuat tekan beton di Petra Surabaya juga. Alhamdulillah juga dapat juara juga. Nah, ini beton ya, teknologi beton karena sekarang bagaimana beton yang kuat tapi ringan itu karena konstruksinya biar tidak terlalu berat. Nah, ini beberapa keunggulan dari tadi ya untuk mahasiswa yang sudah lang-lang buana, baik yang di dalam maupun yang di luar. Iya, gitu. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi penerapan teknologi, inovasi, kreatif itu udah diterapkan ya Pak. Alhamdulillah ya Bapak. Ini akan menjadi semangat sendiri dan motivasi sendiri untuk Fakultas Teknik ya. Semoga sebenarnya begini Mbak Salma, selalu berkembang. Kita itu jangan sampai jati diri dan juga tujuan untuk belajar. Khususnya di Fakultas Teknik itu jangan sampai nanti kesasar. Oh begitu. Karena sesuai dengan untuk undang-undang pendidikan ataupun yang tujuan dari pendidikan nasional itu sebenarnya di situ bagaimana meningkatkan iman dan takwa ya dan juga serta berakhlak karimah, berakhlak mulia. Iya, Pak. Dan didukung dengan nilai-nilai bidang masing-masing. Kalau teknik sipil ya bidang teknik sipil, planologi ke planologi. Tapi yang
di garis bawah ini iman takwa dan berakhlakul karimah. Tapi maaf kemarin itu ada yang direncanakan mau hanya berakhlakul karimah, iman takwanya itu yang mau dianulir. Ya. Itu yang kita hati-hati, tidak boleh. Itu justru yang harus dijaga. Iman takwa, akhlakul karimah didukung dengan yang kreatif, inovatif, teknologi friendly dan sebagainya. Karena jaya tadi jujur, adil, yakin, amanah, ini sebenarnya nilai-nilai dari Islam yang ditunjukkan dengan menuju ke ketakwaan tadi. Nah, dengan sudah terbiasa gitu, insya Allah nanti akan terbiasa dengan akhlakul yang karimah, akhlak yang mulia. Betul, Nah, ini yang penting. Jadi yang kita mengusahakan untuk yang membedakan Unisula dengan yang lain, bagaimana kita menjadi anak-anak yang ya ipteknya juga iya, imtaknya juga oke. Jadi secara teknologi oke, tapi lebih lagi iman takwanya termasuk berakhlakul karimah tadi. Bagaimana akhlakul karimah dengan orang tua, dengan sesama, dengan adiknya, dengan lain jenis dan sebagainya, itu kita memang merujuk di situ. Merujuknya apa? As-sunnah. Karena di sini itu ya Al-Quran dan sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktu bihima kitabullah wa sunnatan nabiyih. Tidak akan sesat kami selaku berpegang dua perkara, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah. Nah, ini kita gandengnya gitu. Kalau nanti yang ilmu secara keduniaan ini sebagai fardu kifayah, jadi tetap itu dijalani ya. Tapi nilai-nilai iman takwa dan berakhlakul karimah ini yang harus kita utamakan ya. Iya, Bapak. Iya. Apa gunanya orang yang pintar-pintar tapi akhlaknya tidak baik ya? Iya, Bapak, betul. Iya. Nih Bapak, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ini dia ingin dicontohkan bidang teknik sipil. Ya. Mengenai teknik jayanya. Ya. Bidang-bidang apa saja ke teknik sipilan, Pak? Oke. Mungkin mau diceritakan, Pak, tentang teknik sipil itu meliputi bidang apa saja sih? Mungkin mereka ingin tahu nih, Pak. Baik. Jawab langsung oleh dekan. Ya. Jadi kalau teknik sipil ini di dunia kerja ataupun di aplikasinya itu biasa yang kita ada yang dari konsultan, ada yang kontraktor, ada yang pengembang, ya, ada yang jadi birokrat yang masuk di pemerintahan dan di berbagai sektor. Kenapa? Jadi kalau penerapan teknik jaya tadi setelah dilatih, dikembangkan di Fakultas Teknik Unisula, ini subhanallah. Jadi ini pertolongan Allah itu akan dekat sekali karena apa? Sudah didasari dengan iman, ketakwaan, akhlakul karimah yang ditanamkan. Nanti untuk yang bidang-bidang sesuai teknik sipilnya ini itu alhamdulillah dengan mudah dia akan menyesuaikan. Betul. Contohnya orang yang tadi Al-Hafiz tadi ternyata untuk menerima ilmu teknik dan nanti setelah keluar ini dari juga banyak. Wah, iya. Nah, ini ternyata kalau kita mau kerja di kontraktor itu ujian dengan jujurnya bagaimana, ya, adilnya, amanahnya, yakinnya bagaimana. Ini justru yang penting kita tanamkan sejak sekarang. Itu bagaimana menjadi kontraktor yang ya di situ memperkerjakan anak buah yang mengajak keimanan, ketakwaan. Pasti nanti kontraktornya jadi jaya. Amin. Jadi maju. Iya, Bapak. Konsultan juga sama. Amin. Atau bahkan untuk yang di pendidikan. Misalkan Mbak Salma nanti setelah lulus akan lanjutkan S2, S3 Amin, ya. Nah, nanti saya pengen di akademisi jadi dosen, enggak apa-apa ya. Itu justru bagaimana kita memberikan contoh. Karena kita itu tidak hanya sekedar ngajak, tapi harus diberikan contoh. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana kalau kita memberikan contoh dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil lah. Apa yang kita bisa,
mulai sekarang. Kalau rumusnya Agim itu 3M ya. Wah, apa itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai sekarang. Wah, Nah, mantap. itu ya. Nggak usah nunggu sampai besok. Iya, Bapak. Mulai sekarang. Apa yang bisa? Yang kecil nggak apa-apa. Itu. Masya Allah sekali. Berarti bidang teknik sipil maupun dengan program studi yang lainnya di Fakultas Teknik itu insya Allah akan menerapkan tagline tersebut ya Bapak. Betul, insya Allah. Teknik Jaya. Sebagai doa itu. Sebagai doa tadi sudah dijelaskan. Insya Allah. Iya, banyak sekali dukungan dari fakultas mengenai tagline ini akan menjadi semangat sendiri untuk mahasiswanya, dosennya, dan juga karyawannya begitu. Oke. Nah, Ya. ini mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan mengenai pendaftaran kuota untuk penerimaan mahasiswa dapat dikonfirmasikan secara langsung oleh PMB Unisula. Nah, juga cara bergabung dengan Fakultas Teknik ya caranya dengan mendaftar begitu ya Bapak. Nah, ini masih ada pembukaan gelombang 1 begitu informasi yang saya dapatkan dari 1 Februari hingga 30 April 2021. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Fakultas Teknik, ayo daftarkan diri kalian, dan untuk mengenai konfirmasi kuota juga dapat menghubungi hotline-nya seperti itu. Nah, Bapak, ini sebelum waktunya sudah habis, boleh saya meminta closing statement dari Bapak mengenai tema podcast hari ini, Bapak. Monggo. Ya, Mbak Salma. Jadi anak-anakku semua, ya, calon Sultan Agung Muda ya, yang saya tunggu kehadirannya di Unisula Semarang. Jadi tadi Mbak Salma sudah menyampaikan tagline kita memang teknik jaya, teknologi yang harus friendly, inovasi, ya, punya inovasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, dan didusur dengan yang jujur, adil, yakin Allah akan mengabulkan, dan amanah untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan amanah nanti sampai yaumil akhir, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, dari sini dengan Unisula Bismillah membangun generasi khairul ummah, ya, yang kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan didasari atas beriman kepada Allah. Karena sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 9 tadi disampaikan bahwa Allah berfirman, artinya jikalau penduduk suatu negeri di mana penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ini janji Allah, pasti Allah akan mencurahkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Nah, semoga kita diijabah Allah menjadi generasi khairul ummah, terwujud cita-cita kita menjadi teknik jaya, jaya di dunia, jaya di akhirat, dan digolongkan kita semua menjadi ahlul jannah ya, secara bergelombang bareng keluarga besar Fakultas Teknik. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah meridhoi, Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Gitu Mbak Salma ya. Saya tunggu kedatangannya di Fakultas Teknik Unisula, baik di prodi sipil maupun di prodi S3 prodi PWK, baik S1, S2 maupun S3. Atau mungkin bapaknya, saudaranya yang mau S2 atau yang mau S3 sekalian, silakan. Ya, alhamdulillah teknik sipil A, teknik planologi A, kemudian magister teknik sipil A, dan sekarang yang S3 itu dengan peringkat yang adalah baik sekali. Nah, ini alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi untuk langkah-langkah kita. Bismillah, saya tunggu dari tanya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung melalui live Instagram maupun live di YouTube, dan semua pihak yang telah mendukung acara podcast Unisula pada siang hari ini. Saya Salma Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa ke kuliah di Unisula, agama yes, prestasi oke.